luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak hebat, hari ini kita bertemu kembali ya bersama Bu Guru. Kita akan belajar bersama. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa bersama terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kalian nyanyikan dengan posisi tegak ya, dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, untuk lebih bersemangat lagi, mari kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes. Baik, anak-anak hebat, sudah semangat untuk belajar? Bisa kita mulai belajarnya? Ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-6. Nah, tujuan apa sih yang akan kita capai hari ini? Yang pertama, setelah mengamati gambar gerakan-gerakan tarian, kalian dapat mengidentifikasi pola lantai yang digunakan pada tarian dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah kalian mengamati gerakan-gerakan tarian, kalian dapat menyebutkan berbagai karya tari yang menggunakan pola lantai dan properti dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah kalian mempraktekkan gerakan tarian, kalian dapat membuat berbagai gerakan tarian yang menggunakan properti tari dan pola lantai secara percaya diri. Yang keempat, setelah kalian menulis, kalian dapat menyebutkan wujud tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dengan benar. Selanjutnya, dengan menulis, kalian dapat menulis pantun dengan baik. Baik anak-anak, nah pertama-tama kalian amati dulu ya gambar yang ada di depan kalian. Gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar tarian. Tari apa? Iya, betul. Tari saman. Nah, pola lantai yang digunakan adalah apa? Pola lantainya adalah lurus. Ya. Nah, yang kedua, ada gambar apa? Iya, betul. Gambar tari pendat. Nah, pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Yang ketiga, ada gambar apa? Ya, ada gambar tari sekapur sirih. Pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Selanjutnya,
ada tari apa? Ya, itu adalah gambar tari piring. Pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Selanjutnya ada lagi. Kalau ini tari apa? Ya, betul ya, tari jaipong. Nah, pola lantai yang digunakan adalah lurus ya, lurus dan zigzag ya. Kemudian ada lagi gambar tari apa itu? Ya, itu adalah gambar tari kecak ya. Pola lantai yang digunakan adalah melingkar. Ya, sudah paham kalian? Bisa membedakan ya pola lantai yang digunakan pada tarian ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Sini ada dua gambar ya. Ada gerak 1 dan gerak 2. Kita akan mengidentifikasi kedua gerakan tersebut. Yang pertama, apa sih properti tari yang digunakan pada gerak 1 dan 2? Ya, pada gerak 1 propertinya adalah apa? Selendang ya. Yang kedua, ada apa? Ya, busur panah ya. Jadi pada gerak kedua menggunakan properti berupa busur panah. Yang pertama menggunakan selendang ya. Nah, yang kedua yang akan kita identifikasi adalah ya masih pada gerak tari yang sama ya. Apa pola lantai yang terbentuk pada gambar 1 dan gambar 2? Ya. Pada gerak 1 pola lantainya adalah garis horizontal ya, garis lurus atau horizontal. Yang kedua, pola lantainya adalah diagonal dan garis horizontal ya, diagonal dan horizontal. Identifikasi yang ketiga adalah bagaimana gerakan tari yang dilakukan anak pada gambar gerak 1 dan 2 ya. Pada gerak 1 ya, posisi tubuhnya adalah berlutut ya atau timpuh. Kemudian masing-masing ujung ya selendang dipegang dengan jari jempol ya, dan jari tengah dengan tangan lurus ke depan ya. Jadi pertama ke depan ya, kemudian telapak tangan ya seperti ini yang menghadap ke depan ya. Kemudian nanti dibuka ya selendangnya ya, ke samping ya. Seperti ini dia. Kalau menggunakan selendang kalian bisa mempraktekannya bersama-sama ya. Ya. Kemudian yang gerakan kedua ya. Gerakan kedua, posisi tubuh itu berdiri tegak ya, kemudian sambil memegang busur panah ya. Seperti ini ya. Nah, ini ibaratnya busur tanahnya ya, busur panah. Oke. Selanjutnya, nah, dari kedua gambar tarian tersebut ya, kalian bisa menirukan gerakannya ya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalian bersama kelompok kalian nanti akan berguru bagi ya. Nanti masing-masing kelompok itu berkreasi membuat gerakan tarian menggunakan properti. Kalian bisa menirukan gerakan-gerakan hewan seperti contoh tadi tarian tadi adalah tari kupu-kupu ya. Kalian bisa menggunakan gerakan tari kupu-kupu ya, menggunakan pola lantai dan juga properti ya. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Guru share di Google Classroom ya. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Untuk anggota kelompok juga sudah Bu Guru bagi di Google Classroom ya. Silahkan nanti dicek ya. Nah, setelah kalian nanti membuat sebuah gerakan tarian ya, nanti kalian video tugas kalian, kemudian kalian upload ya di Google Classroom tersebut ya. Nanti Bu Guru bisa melihat hasil karya kalian. Sudah jelas anak-anak? Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, kalian tentu pernah mendapatkan tugas dari Bu Guru kan? Dan kalian pasti melaksanakan tugas dari Bu Guru itu kan? Nah, ya, kita ketika diberikan tugas oleh siapapun, oleh guru, oleh orang tua kalian, kita harus melaksanakannya dengan penuh apa? Tanggung jawab. Ya, masih ingat apa itu tanggung jawab? Nah,
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Nah, tanggung jawab itu berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bisa ditunjukkan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan laporan pertanggungjawaban ya. Nah, biasanya laporan pertanggungjawaban itu dibuat oleh panitia ya dalam suatu kegiatan. Nah, kalian juga bisa membuat laporan pertanggungjawaban sederhana ya atas apa yang telah kalian kerjakan ya. Nah, nanti bisa kalian lihat ya contohnya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Siti ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan ya. Di situ ada gambar Siti dan teman-temannya sedang berdiskusi ya. Siti dan teman-temannya mendapat tugas untuk menjadi panitia pementasan tari ya di sekolahnya. Nah, setelah diskusi pembagian tugas, Siti mendapat tanggung jawab untuk menyiapkan busana tari ya. Nah, Siti dapat membuat laporan pertanggungjawabannya. Bagaimana laporannya ya? Nanti bisa kalian simak ya di depan ini ya. Nah, ini contoh laporan pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Siti ya. Kalian juga bisa membuatnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian menuliskan ya tugas apa yang diberikan oleh kalian, kemudian kalian susun menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban. Nah, kalian juga kerjakan di LKPD yang sudah Bu Guru share ya di Google Classroom. Itu untuk tugas kedua ya. Nah, yang ketiga, nah sekarang coba kalian perhatikan di situ juga ada gambar ya. Ya, masih Siti dengan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang mengerjakan tugas ya. Tugas apa? Tugas untuk membersihkan lingkungan ya. Mereka sedang bersih-bersih. Nah, ketika kalian melaksanakan tugas pasti pernah ya merasakan capek dan penat ya ataupun lelah ya. Nah, supaya penat dan lelah kalian tidak terasa, kalian bisa melaksanakan tanggung jawab kalian dengan cara berpantun ya. Nah, kalian bisa berbalas pantun dengan teman kalian. Berbalas pantun itu termasuk kegiatan yang mengasyikkan ya. Contohnya saja seperti di depan ini ya. Ini antara Siti dan Dayu sedang berbalas pantun ya. Dayu menari-nari ya, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Kemudian dibalas lagi ya oleh Siti. Lihat balasannya ya. Nah, itu kalian bisa baca pantunnya. Oke, nah setelah itu ya kalian nanti akan belajar untuk membuat pantun ya. Bisa kan? Bisa ya. Nah, sebelum membuat pantun tentunya kita harus tahu terlebih dahulu langkah-langkahnya ya. Nah, kita juga harus tahu ciri-ciri pantun itu seperti apa supaya kalian bisa membuat pantun yang bagus. Guys ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, tentukan dulu tema yang akan dibuat pantun ya. Kemudian kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, yaitu pada baris 3 dan 4. Selanjutnya baru kalian membuat sampirannya ya, yaitu pada baris 1 ya dan 2. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pantun. Apa itu? Yaitu adalah bunyi akhir atau sajaknya. Jangan lupa ya, pantun itu bersajak A, B, A, B ya. Jadi kalian harus memperhatikan ya bunyi akhirnya ya. Antara baris ke-1 ya, itu harus sama dengan bunyi pada baris ke-3. Dan bunyi baris kedua ya harus sama dengan bunyi akhir yang ke-4. Begitu ya. Ya. Kalau kalian lupa bisa buka lagi materi yang kemarin ya. Oke, bagaimana bisa? Nah, kalian nanti membuat sebuah pantun ya. Terserah pantunnya, temanya bebas, buat sebagus mungkin ya. Nah, nanti pantun itu kalian
upload ya di Google Classroom ya. Ya, sesuai dengan LKPD yang telah Bu Guru share. Baik, seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak hebat. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya kepada Bu Guru melalui WhatsApp grup ataupun Google Classroom. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama simpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada 3 materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar berbagai macam pola lantai dan properti yang digunakan pada tarian daerah. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa itu tanggung jawab dan bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat pantun dan ciri-ciri pantun. Baik anak-anak hebat, apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian mengalami kesulitan? Nah, jika mengalami kesulitan, bagaimana solusinya? Baik, untuk mengetahui tentang refleksi pembelajaran hari ini, Bu Guru minta kalian isikan refleksi pembelajaran pada hari ini pada lembar refleksi yang sudah Bu Guru kirim pada Google Classroom. Guru tunggu ya. Gimana? Sudah paham pelajaran hari ini? Ya. Nah, untuk mengetahui ya sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, kalian ya bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah Bu Guru share linknya ya pada Google Form pada Google Classroom ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan memasuki tema 5 subtema 1. Belajar di rumah ya anak-anak. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya ya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah, harus selalu terus belajar. Dan jika kalian ada kesulitan tentang pembelajaran hari ini, kalian boleh bertanya kepada Bu Guru, orang tua kalian, atau teman kalian ya. Kalian bisa menanyakannya pada forum chatting di Google Classroom ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagu daerah supaya kita lebih mencintai ya karya seni dari daerah kita. Kita akan menyanyikan lagu daerah apa? Ya, gundul-gundul kacun boleh. Ya, siap? 1, 2, 3. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulkul gembelengan, wakul glempang segane jadi salatan, wakul glempang segane jadi salatan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikianlah kita tutup pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.